Tiga. Oke, halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore bagi para pendengar podcast kami setia. Kembali lagi bersama kita, kelompok 10 dan kelompok 28. Oke, jadi sebelum kami memulai podcast kami ini, mungkin ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya tidak? Nah, banget tuh. Nah, jadi mungkin karena saya sebagai host, mungkin dari saya aja dulu deh perkenalan. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Mdafan Nabi Safwan, dipanggil Davis atau dipanggil Dava juga bisa. Dari DTM 2021 SMA Negeri 10 Palembang. Salam kenal semuanya. Kenal Davis. Boleh dong. Lanjut gua kali. Ya. Boleh. Ya, gua kayak kenalin, nama gua Ausa Giri Jatiwibowo, panggil gua Giri. Gua dari sekolah SMA Negeri 1 Bekasi. Salam kenal semuanya. Oh ya, anak Bekasi. Iya. Salam kenal. Gua kali ya. Ya, halo semua. Perkenalkan, gue Zalbu Rizko Grazian, biasa dipanggil Zalbu. Domisili gue Jakarta Selatan dari DTM 2021. Dan SMA gue di SMA 47 Jakarta. Salam kenal semua. Oh ya, anak Jaksel. Salam kenal. Which is. Boleh. Siapa lagi yang mau perkenalan? Gua kali ya, boleh gak? Ya, boleh. Ya, boleh. Yusin. Nama gua Ahmad Hussein Martondi Lubis, dipanggilnya Tondi. Asal sekolah gua dari SMA Negeri 2 Cibinong, DTM 2021, alamatnya Halo. Aku ya. Iya. Perkenalkan, nama aku Yusuf Timothy Turnip dari DTM 21, asal sekolahnya SMA Sutomo 1 Medan. Salam kenal semua. Halo, tim. Gue ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abian Arkan, DTM 2021, panggil saya Abian atau enggak Arkan. Saya dari SMAN 47 Jakarta. Saya tinggal di Bintaro, sektor 9. Salam kenal semuanya. Halo, Abian. Salam kenal. Oke, gue ya. Kenalin, nama gue Rizky Rizali Aziz, biasa dipanggil Rizaldi, DTM 2021, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Cibinong, Bogor, domisili gue di Citayam. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Yo, salam kenal. Rizky. Gue kali ya. Nama gue Muhammad Aswan Aziz, DTM 2021, bisa dipanggil Aswan. Gue dari SMA 12 Jakarta. Salam kenal semuanya. Halo, Aswan. Aswan kayaknya lagi sakit tuh. Nah, kan. Migran-migrannya. Migran. Boleh nih, siapa yang belum perkenalan? Arma. Silakan Ini Arma. Nama gue Arma Laudari Ratmaja dari SMA 7 Tangsel. Domisili gue di Tangsel. Rumah gue di Bintaro juga di Tangsel. Salam kenal, Arma. Iya, salam kenal. Salam kenal. Jadi para pendengar kami yang setia ini, kami udah perkenalan semua nih, kan kata pepatah, tak kenal kata sayang. Oke. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau ngebahas apa sih? Apa tuh? Apa itu? Nah, iya kita tunggu-tunggu. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang fakta menarik tentang diri kita nih guys. Ini boleh banget nih yang ada cerita menarik. Itu boleh banget diceritain. Jadi ada yang menarik kayaknya gimana ya? Iya. Kalau dalam diri nggak ada yang menarik, berarti nggak boleh ikut podcast ya? Enggak juga. Setidaknya mungkin Gak boleh. Keluar sekarang. Mungkin cerita tentang hal menarik boleh lah. Pokoknya yang kayak yang ibaratnya dalam beberapa 1 dari 10 orang itu atau 1 dari 9 orang tuh cuman kamu yang pernah ngalamin itu gitu. Boleh banget tuh cerita fun fact atau pernah kejadian, insiden atau kayak gue itu orangnya sebenarnya gini gitu. Atau sebenarnya gue takut sama kucing. Itu kan banyak kan orang itu banyak fun fact gitu yang secara tidak kita sadari. Nah, oke, boleh banget tuh yang mau volunteer duluan untuk cerita tentang fun fact-nya itu boleh banget nih.
Para penonton udah penasaran nih. Mulai dari gue boleh nggak? Oke, dari Ya, boleh. Ya, jadi gue kan pernah beberapa kali ya ikut tes kepribadian gitu yang hasilnya introvert atau extrovert gitu. Ada yang pernah denger nggak? Sering. Nah, Oh iya, Ya, iya. terus kan gue berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Pokoknya yang pertama 40% introvert, 60% extrovert. Terus yang kedua sebaliknya. Terus yang ketiga seimbang. Nah, itu gue ngambil kesimpulan kayak, ini gue apa nih kan diantara begini ya. Rupanya gue baca-baca lagi, rupanya ada, yaitu ambivert. Jadi ambivert ini memang sedikit, sedikit rumit mungkin ya dikatakan. Karena mendapatkan energi dari merenung menyendiri gitu, dan juga butuh berinteraksi dengan orang lain. Dan rupanya yang 50-50 yang seperti ambivert ini nggak banyak itu. Orang-orang pada kalau nggak ekstrovert ya introvert. Terus apa lagi ya? Dan itu memang dari dulu rupanya udah seperti itu ya. Dan gue baru tahu 2 tahun yang lalu gitu sih. Itu dari gue. Keren banget itu. Tuh jarang ya mungkin ada orang tes Jarang kepribadiannya ya yang beda-beda gitu. ambivert ya. Tapi kalau gua sih kayak lu tuh benar. Jadi kadang gua butuh keramaian, tapi kadang gua juga nggak suka keramaian di saat-saat tertentu. Iya. Lu kepribadian ganda kali, Mak. Iya kayak Itu gua mah bipolar. bipolar. Iya, gua bipolar ya, gua kayak. Bipolar. Silakan. Waduh, itu keren banget tuh dari si Husin ya. Oke, semoga mungkin dari sifat kepribadian yang dia beri, yang dikasih taunya kepada para pendengar dan pada kita itu bisa memberikan dampak positif ya kepada sekelilingnya gitu. Ya, nggak setiap apa yang fun fact itu nggak harus emang kayak jelek gitu, nggak gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi hal sebaliknya, menjadi baik gitu kan kepada untuk lingkungannya gitu. Memang orang itu berbeda-beda gitu. Baiklah, mungkin ada yang mau cerita lagi nih tentang fun fact-nya atau pernah tercemplung di parit mungkin atau pernah jatuh atau gimana? Boleh banget tuh diceritain. Siapa nih? Gue kali ya. Mungkin gue mau ceritanya fun fact tentang diri gue. Jadi gue tuh tipikal orang yang suka makan pedas. Nah, mungkin kan baik dari kalian makan pedasnya kayak wajar lah ya, sekedar makan pedas. Nah, kalau gue tuh definisi makan pedas yang kalau nggak mules tuh rada aneh. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi ya itulah gue. Yaitu gue kalau setiap makan nggak pedas, mungkin maaf ya, kasarnya tuh kalau lu ke kamar mandi, terus lu buang air besar, kan kalau lu makan pedas kan kayak hangat gitu lah ya. Kayak iritasi Panas. lah segala macam. Nah, gue Ya, kalau ke bener. kamar mandi nggak ngerasain mules kayak gitu, itu gue kayak aneh. Jadi tuh gue kayak bener-bener tiap hari tuh makan pedas. Nah, saking ininya tuh dulu gue pernah tipes sampai seminggu dan itu bener-bener definisi apa ya, kayak DBD, badan gue lemas. Dan itu gue sempat stop makan pedas kan. Nah, terus karena gue suka makan pedas, jadi gue makan pedas lagi. Terus kalau untuk Emang makan pedas bisa bikin sampai tipes ya? Wih. tipes itu kan pencernaannya luka lambungnya kan. Iya, biasanya Dari situ. karena virus, kalau bakteri Pengetahuan gue sih tipes tuh gara-gara kelelahan gitu. Oh, ternyata juga bisa gitu ya pola makannya. Banyak faktor mungkin Dari ya. bakteri. Kalau gue sih nggak ada pengetahuan, jadi maaf. Apa. Bener nih, enggak. Buat Giri nih artinya udah tahu nih kan, Jawa tipes nih, gini gitu kan. Boleh nih, Zal, dilanjutin lagi nih. Terus Kalau untuk fun fact lain tuh gue apa ya? Oh, mungkin kalau dilihat dari Tondi, kayak tadi namanya apa Ton? Bitrovert ya? Ambivert. Ambi. Oh ya, ambivert. Oh, iya. Nah, gue tuh pernah ikut tes itu dan gue cenderung selalu nilainya itu extrovert. Nah, sedangkan di setiap tes itu gue mau nyoba nih jawaban
introvert, itu kayak gimana sih? Gue udah coba-coba, dan setiap tes pun kayak kan gue kan kayak di MPK itu kan kayak ada tes extrovert introvert gitu kan sebelumnya, sebelum masuk sana, dan itu hasilnya tetap extrovert. Jadi emang gue tuh dari bawaannya tuh gue tuh nggak bisa menyendiri, gue tuh kayak harus ada keramaian, harus bersosialisasi. Bahkan kalau gue di rumah terus, gue tuh malah kayak pusing gitu, kayak sendirian. Dan itu bener-bener gue rasain, kayak nggak sekedar orang ngomong, gue tuh di rumah pusing dah. Gue tuh emang bener-bener ngerasain kalau gue sendirian tuh malah aneh jadinya. Itu sih dari gue. Suntuk gitu ya, kayak bosen banget. Iya, kayak sebenarnya sih pusingnya kayak bukan pusing sakit ya, tapi kayak bingung mau ngapain. Gitu sih. Wih, beda-beda banget nih ya kepribadian orang nih. Ada yang suka ini menyendiri, ada juga yang suka keramaian. Wih, bagus banget tuh. Ini aku mau denger dulu nih dari yang belum on mic, yang mau cerita nih. Mungkin dari siapa nih yang mau volunteer lagi nih, yang mau cerita. Dari aku kali ya. Boleh, boleh. Mungkin nih fun fact-nya agak aneh sih mungkin ya. Kalau kita kan seharusnya dengan umur segini ya, di umur segini harusnya udah dewasa lah ya. Kayak pikiran dan semua udah realistis gitu. Cuman kadang aku kayak lagi bosen terus rebahan tidur terus teringat MotoGP. Jadi aku kadang-kadang ambil guling terus kayak bergaya jadi rider gitu di atas guling gua itu. Aku masih kayak gitu sampai sekarang. Mantap, fun fact yang sangat bagus untuk para pendengar sekalian. Kalau sebelum tidur kadang-kadang Sangat menarik. mencet-mencet tembok gitu kan, serasa jadi di dalam apa Power Ranger robot yang gede yang udah fusion gitu. Aneh-aneh. Mantap tim. Mungkin tapi saya juga gini deh. Ini kan lo kan dari Medan kan, pasti kan bakal ngekos nih ya di UI. Nah, nanti kalau nanti bisa lah diubah-ubah dikit, kayak jangan ngekik tembok gitu kan. Biar ada temen lo kan. Kalau sendirian sih ya fun-fun aja gitu. Ya kalau ada temen ya pasti ngobrol atau main game, maksudnya kayak Unik sekali ya itu ya. Kayak jelas. Main apa sama temen? MotoGP, guling-gulingan juga. Satu frekuensi. Temennya ketularan. Bagus, tapi asal jangan sampai imajinasi lu nih, lu pengen terjun dari pesawat gitu, jangan ya. Sayang sayang, cuma satu. Ayo nih dari Arma mungkin cerita fun fact-nya mungkin. Fun fact lagi ya? Apaan ya fun fact gua tuh? Duh, gua nggak punya fun fact. Ayo coba pikirkan dulu apa orangnya gimana gitu. Digali dulu gitu. Gue tuh orangnya ya gue juga sama, gue kalau di rumah pusing, gue tuh paling nggak bisa di rumah tuh gue nggak bisa. Kalau di rumah tuh gue ngerasa tertekan, nggak enak lah gue di rumah. Kayak gue lebih suka keluar, tapi kadang juga gue nggak suka keramaian karena pusing juga kalau terlalu ramai. Kayak misalnya gue nonton konser, terus di konser kan, kalau nonton konser kan ya biasalah orangnya kan kayak crowded gitu ya, semrawut gitu orangnya ya. Gue pusing kalau ngeliat kayak gitu. Nggak teratur. Ada suka keramaian dan suka tempat sepi juga ya, Ma. Iya. Mungkin ada fun fact-nya mungkin? Kenapa? Fun fact-nya ada? Nggak ada fun fact. Lupa tadi, gue udah mikir tapi lupa sekarang. Ya udah deh, mungkin kita bisa lari dulu ke Abian ya, mungkin serambil Arma juga mikirin dulu fun fact-nya apa ya. Kalau fun fact sih, kalau gue tuh ya, gue tuh orangnya panikan. Jadi kayak misalnya suruh maju ke kelas, terus kayak misalnya kemarin tuh kita lagi PSAF gitu, gue tuh kalau panikan tuh suka mual. Kayak setiap hari tuh gue tuh kalau kayak mau berangkat ke sekolah tuh pasti gue mual, kayak mau muntah. Itu nggak tahu kenapa. Nah, terus kalau kayak gitu juga, gue tuh keringet dingin kan, suka keringetan tuh, suka buketek. Terus habis itu, ya, terus habis itu kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak gitu tuh kayak misalnya gue kan gue suka kayak main futsal gitu ya.
kalau gue lagi panik gitu tuh pasti otak gue tuh langsung kayak bukan kaku ya, kayak agak berasa gempa bumi gitu. Gue nggak bisa mikir apa-apa, kayak gerak ke depan aja. Fun gue benernya. Itu kalau Mungkin turnamen tuh gimana tuh? Ini kalau apa? ikut turnamen futsal gitu. Waduh, ini udah Oh iya, udah makanya. 1-1, menit ke-5 gitu kan. Aduh, gitu. Gimana lah itu? Oh iya, makanya gue tuh kalau misalnya kayak sering sparingan gitu tuh, gue sering main tuh kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak kayak babak kedua gitu, kalau atau enggak apa tuh di akhir-akhir waktu tuh pasti gue nggak dipasang. Wah, itu jujur Tapi banget lu ya, emang. getar-getar gak Ben? Kalau misalnya disuruh maju ke depan gitu, getar gitu gak? Getar banget. Napasnya itu jadi pendek gitu. Pas ngomong kayak Oh kayak iya, tertahan sampai gitu. berasa, gue nggak berasa kayak nyadar gue ngomong, perasaan gue ngomong biasa aja, tapi orang-orang tuh pada ngomong tuh gue tuh ngomong tuh getar, Iya. sampai kayak tangan gini-gini. Wah, unik Ya, sekali tuh dari Abian tuh ya. dari Mungkin Itu dari yang kebiasaan pernah kali ya. gue baca iya, nih, katanya kalau orang nervous itu mual, itu wajar ya kok. Katanya sih gitu. iya, wajar sih kalau menurut gue. Tapi Gue banyak orang yang santai aja gitu ngomong di depan. Karena efek responnya nervous ke badan tuh macam-macam juga. Ada yang mual, ada yang kebet boker. iya ada Seru emang, banget. ada. Larinya Semua orang Bisa-bisanya. tergantung Iya, orang iya. berarti ya. Gantung Iya, orang bener ya. banget tuh. Kalau menurut gue sih masih mending sih, Bian, lu kalau misalnya lu tegang sih pas main futsal tuh, yuk kamu keliling-keliling aja, lari-lari gitu. Ini kalau misalnya lu tegang tapi pengen berak tuh kan ya jadi sulit ya gitu ya di tempat futsal. Mana nggak ada Lagi kamar main mandi lagi keluar. nanti kan, aduh kacau itu. Udah. Mungkin kita dari siapa lagi yang belum ini? Dari Rizal mungkin ya. Rizal, boleh banget tuh diceritain. Gue lupa apa ya. Fun fact. Ada sad fact sih, fakta sedih sih. Jadi gue sering banget ini insomnia, gue susah tidur gitu, nggak tahu, nggak kepikiran apa-apa, nggak ada beban apa-apa, tiba-tiba kayak sering aja gitu gue tidur jam 3, jam 4, terus jam 5 udah bangun, nggak bisa tidur lagi tuh. Kadang bisa 2 hari gue nggak tidur, nggak tahu karena apa. Ajarin dong gimana caranya biar cepet tidur gitu. Kayaknya Itu saran suara dari gue ya. Nonton khotbah ya. Lu tuh bener-bener diem, nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak bisa tidur. Berusaha tidur aja merem. Nggak tidur. Tiba-tiba udah 2 jam, udah 3 jam. Gue pernah insomnia, sudah sempet keluarga gue ada yang psikolog, terus gue diajarin cara ngurangin sih jatuhnya, bukan ngilangin, ngurangin. Jadi itu lu minum kayak air putih yang banyak, kayak minimal 1 liter dah sehari, dan juga kalau bisa tuh ngurangin stres. Terus kayak bawa have fun aja, dan makannya juga yang teratur, jangan telat. Terus bentar, gue lupa apa lagi ya. Insomnia. Pokoknya tuh jangan buat lu stres, tegang, terus mikirin yang macam-macam. Dan juga ada tipsnya juga, kayak kalau mau tidur nih, kalau misal lu nggak bisa tidur, lu bener-bener kosongin pikiran, jangan mikir apa-apa, dan napasnya tuh diatur. Terus juga lu tuh bayangin lu lagi di laut gitu dah. Ini kata psikolog ya, gue mungkin ada ilmunya gitu ya. Iya, lu kayak di laut. Tapi Terus kalau siang tidur apa enggak? Kalau lagi insom benar-benar nggak bisa tidur, samsek. Enggak, kalau siang. Siang. Ya kalau misalnya gue lagi insom nih, malam insom nih, terus siang nyoba tidur tuh tetap aja nggak bisa. Gitu. Misalnya siang walaupun kosong, tetap aja nggak bisa. Aneh kan? Tapi lu nggak pernah coba minum obat tidur? Nggak boleh gue. Takut efeknya mungkin gitu. Soalnya kalau aku lihat tuh obat tidur tuh dosisnya tuh tinggi-tinggi biasanya. Iya, takutnya ketergantungan gitu. Ini gue ada tips nih buat yang lagi insomnia nih. Kalau insomnia aku tuh kan juga pernah ngalamin. Ini boleh banget nih untuk insomnia. Jadi sekitar jam 5 sore atau sekitar sore menjelang malam. Itu kalian boleh deh jogging buat badan tuh selelah mungkin kayak gitu. Buat badan selelah mungkin. Ya namanya lelah pasti
bawaan itu pasti pengen tidur gitu. Coba kalian nih yang cowok-cowok nge-gym. Pasti malamnya ngantuk pasti gitu. Atau wah mantap tuh ini anak gym ini. Anak gym ini. Saya Insom, bro. Anak jin ya, anak jin. Anak gym ya. Mungkin Giri gimana nih, ada pendapatnya nih? Coba diceritain. Wes, webinar Enggak. sini webinar. Gimana ya, cuman dulu bukan ini apa, nggak pernah nge-gym. Jadi Cuman kuli lu ya? Bukan, nggak juga. Oh, Cuman kayak kirain kuli. dari SD sama SMP gue tuh kayak emang rajin latihan bela diri gitu sih. Wih, keren. Jadi kayak bela diri apa tuh? kalau pas SD taekwondo, nah tapi kalau pas SMP itu pencaksilat. Wow, mantap tuh. Boleh tuh diceritain tuh. Gimana ya? Kalau cerita nggak ada yang terlalu menarik sih. Cuman kayak taekwondo kayak misalnya seingat gue gue udah mulai belajar kayak kelas 2. Nah tapi gue tuh berhenti taekwondo kelas 5. Itu gue berhenti karena waktu itu gue kayak disuruh ikut lomba-lomba fight gitu. Sedangkan gue kelas 5 tuh ikut fight. Gue masih nggak mau nyakitin orang lain gitu. Jadinya Bagus banget. gue keluar taekwondo. takut orang yang terluka atau apa gitu, atau takut guanya sendiri yang terluka juga gitu. Oh, Nah, bener banget tuh. Bagus tuh. Itu kalau SD. Nah, tapi kalau SMP itu ekskul wajib dari sekolah sih. Pencaksilat Al-Azhar dulu. Ya, di Al-Azhar 8. Nah, ya pokoknya jadi satu angkatan itu belajar pencaksilat di lapangan itu rame banget. Nah, terus gara-gara gua dilihat bagus kayak performanya gitu, gue disuruh ikut lomba juga. Asik performa. Mantap. Ya gimana ya, nggak mikir kata-kata yang lain. Apa ya? Tapi gue kayak udah memberanikan diri kalau kayak nge-fight orang-orang gitu. Nah, jadi gue ikut lombanya dan alhamdulillah gue dapet medali gitu. Wih, Padahal beruntung sih. congratulations buat Giri. Kan main. Ya makasih Ngap. Nggak bisa juga sih. Kadang sebuah hoki itu adalah sebuah prestasi juga, itu yang patut dibanggakan, ya nggak sih? Oh iya. Mungkin, ya kayak masuk UI ini. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Rencana Tuhan itu emang kadang nggak terbaca. Mungkin ini deh, gue udah penasaran nih sama Aswan nih, belum on mic nih. Mungkin boleh deh cerita. Kalau fun fact, agak jorok kali ya. Aneh. Kalau gue cewek sih normal, cuma kalau gue kalau kencing tuh bisa duduk di toilet. Normal ya sih buat cowok sebenarnya. Duduk apa jongkok? Duduk gue. Terus kalau pakai toilet jongkok gimana? Kalau di toilet jongkok duduk masih jongkok. Cuma gue kalau berdiri tuh kencing enggak deh, soalnya kayak nggak terbiasa. Males berdiri gue, sama nyiprat juga. Oh iya. Nyiprat. Ini mah Ya, nggak bisa ngendalin kencingnya ini. Liar banget. Menurut gue sih, saya pernah baca jurnal tuh. Kalau sebenarnya pipis itu kita buang air kecil itu, sebenarnya bagusnya emang kita jongkok sebenarnya itu. Iya. Tapi ini bukan jongkok, ini duduk ya. Ya, terlentang atau kayak gini kan. Duduk. Terlentang gitu kakinya. Enggak terlentang gitu kayak gini. Tapi sebenarnya itu justru lumayan bagus sih. Di agama juga diituin kan nggak boleh kencing berdiri juga ya. Dianjurkan Iya. Iya, mungkin dianjurkan. agar najisnya nggak kemana-mana. Iya, dianjurkan. Kotor itu. Itu mantap tuh, Wan, pertahankan. Jadi kalau bisa nggak apa-apa sih. Selagi emang lu memungkinkan melakukan fun fact-mu itu, ya silakan aja gitu. Sangat baik. Wah. Selama nggak kayang mah aman-aman aja. Kayang. Waduh. Wah guys, ini udah nggak terasa nih ya. Udah nggak terasa nih ya. Waktu udah berjalan lama nih. Mungkin kita akhirin dulu nih podcast kita pada malam ini. Baiklah. Buat para pendengar kami yang setia,
Terima kasih telah mendengarkan podcast kami dari kelompok 10 dan kelompok 28. Saya mewakili teman-teman saya. Kami mengucapkan mohon maaf jika kami ada salah dan kata dalam ucapan kami. Kami akhiri podcast pada malam ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.